Salam Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Saudara, jika kita membaca surat Rasul Paulus kepada Filemon, maka kita akan menemukan satu tokoh yang menarik. Kalau saudara baca di ayat 9 sampai dengan ayat 11, ada satu nama, yaitu Onesimus. Onesimus artinya dalam bahasa Yunani adalah berguna. Onesimus adalah seorang budak dari keluarga Filemon. Nah, Filemon adalah seorang Kristen yang bertobat melalui pelayanan yang dilakukan oleh Rasul Paulus di Kolose. Suatu ketika ternyata Onesimus berbuat kesalahan terhadap majikannya, yaitu Filemon. Dan karena itu di ayat 18 Rasul Paulus berkata begini, "Dan kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang padamu, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku." Banyak penafsir Alkitab yang menyebut bahwa Onesimus telah mencuri uang atau barang berharga milik keluarga Filemon. Itulah yang menyebabkan Onesimus kemudian melarikan diri, sebab ancaman hukuman yang bakal diganjar tidak main-main untuk kesalahan seperti itu, yaitu hukuman mati. Tidak jelas bagaimana sampai Onesimus berjumpa dengan Rasul Paulus di penjara. Beberapa peneliti Alkitab mengatakan bahwa Onesimus melarikan diri ke Roma dan kemudian bergabung dengan para penjahat, lalu tertangkap dan dipenjara. Namun seorang penulis buku Theology of the New Testament, yaitu Frank Tillman, yang berusaha merekonstruksi kembali pelarian Onesimus, dia berpendapat bahwa Onesimuslah yang mencari Rasul Paulus di penjara untuk meminta perlindungan sehingga ia bisa lepas dari jerat hukuman yang berat. Sebab Onesimus tahu bahwa majikannya yaitu Filemon sangat menghormati Rasul Paulus. Apapun pandangan yang tepat, yang jelas, di penjara itulah Onesimus bukan hanya berjumpa dengan Paulus, tetapi ini yang menarik, saudara. Ia juga berjumpa dengan Kristus yang menjadi Tuhan dan juru selamatnya secara pribadi. Dalam penjara, Onesimus membantu semua pelayanan Rasul Paulus. Sehingga Paulus mengatakan Onesimus adalah orang yang berguna sesuai dengan arti namanya. Dulu ia merugikan yaitu majikannya, yaitu Filemon. Tetapi kini setelah dipulihkan oleh Tuhan Yesus, Onesimus menjadi orang yang berguna. Onesimus menjadi buah hati Paulus. Paulus paham betul akan aturan dan etika yang berlaku pada saat itu, sehingga walaupun ia sangat membutuhkan bantuan Onesimus, namun ia tidak mau memanfaatkannya. Sehingga Rasul Paulus kemudian mengembalikan Onesimus kepada keluarga Filemon. Namun dengan pesan melalui suratnya untuk Filemon agar mengampuni dan menerima kembali Onesimus bukan lagi sebagai hamba, tetapi sebagai seorang saudara di dalam Tuhan. Dan Paulus menjamin jika ada kerugian yang telah dialami oleh keluarga Filemon, ia akan menggantikannya. Selanjutnya, tidak dijelaskan bagaimana respon keluarga Filemon terhadap permintaan Rasul Paulus berhubungan dengan Onesimus. Namun, kalau kita baca Kolose,
pasalnya yang keempat ayatnya yang ke-9 disebutkan di sana Onesimus adalah pelayan yang setia dan yang kekasih. Dan dalam sejarah gereja dan menurut tradisi, Onesimus ternyata di kemudian hari dia menjadi pemimpin gereja Kristen dan diperkirakan ia menjadi seorang uskup di Efesus. Dengan demikian, kita dapat menyimpulkan apa yang dilakukan oleh keluarga Filemon terhadap Onesimus. Keluarga Filemon telah dipakai oleh Tuhan untuk mencetak Onesimus dari budak menjadi pemimpin, dari pendosa menjadi permata bagi Tuhan. Saudara, apa yang kita bisa pelajari dari kisah ini? Marilah kita merenungkan kembali apakah peran keluarga kita masing-masing sebagai keluarga Kristen, sebagai seorang orang tua, sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, dan ataupun sebagai anak-anak. Marilah kita bertekad seperti keluarga Filemon, mau dipakai oleh Tuhan untuk mencetak, memproduksi permata-permata yang indah, cemerlang, dan berharga di mata Tuhan. Saudara, Tuhan menitipkan anak-anak kepada saudara, orang-orang terdekatmu. Mereka adalah Onesimus yang berharga di mata Tuhan. Oleh karena itu saudara, kita boleh menjadi seperti Filemon yang mencetak bagaimana dia berlaku baik terhadap Onesimus yang mungkin telah merugikan dia karena mencuri uang dan barang-barang berharga lainnya. Tetapi atas pesan Rasul Paulus, dia menerima Onesimus dan Onesimus menjadi seorang yang luar biasa. Artinya, kalau Tuhan mau rubah seseorang, tidak ada perkara yang sukar. Kalau Tuhan mau memakai orang, tidak ada perkara yang mustahil. Amin. Mungkin yang tadinya penjahat, mungkin tadinya seorang pendosa, tetapi dia bisa menjadi permata yang berharga. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh belajar dari seorang Filemon dan Onesimus. Onesimus adalah seorang yang boleh dikatakan telah melakukan hal yang tidak baik terhadap majikannya. Tetapi kembali dipakai Tuhan, diubahkan oleh Tuhan. Sehingga Onesimus menjadi seorang yang berguna. Dari seorang budak, seorang pendosa, tetapi menjadi seorang yang berguna sesuai dengan namanya, Onesimus. Berkati kami semua, pakai kami baik sebagai orang tua, sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak-anak. Kami berguna bagi Tuhan, berguna bagi pekerjaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.